Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar, amma ba'd. Para pendengar dan juga para pemirsa di mana saja Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah memasuki bulan suci Ramadan di tahun ini. Bulan yang di dalamnya begitu banyak rahmat dan juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan yang di dalamnya senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan-amalan khusus, terutama amalan yang fardu di siang hari, yaitu ibadah saum, dan juga amalan-amalan sunnah di malam hari yang disebut dengan qiyamul Ramadan. Allah izinkan kita untuk kembali masuk ke bulan suci Ramadan ini. Ini merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, yang patut kita sambut dengan penuh sukacita, karena mungkin banyak juga dari saudara-saudara kita yang belum atau tidak Allah berikan kesempatan untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan di tahun ini. Untuk itu maka mari sama-sama kita hidupkan bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat dan spirit yang kuat dalam melaksanakan ibadah, baik di siang hari ibadah saum, ibadah puasa, ataupun di malam hari dengan ibadah qiyam dan juga amalan-amalan sunnah yang lainnya. Para pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, insya Allah pada kesempatan di bulan suci Ramadan tahun ini, selama mengisi bulan suci Ramadan ini, kita akan membahas salah satu atau mengkaji salah satu karya yang ditulis oleh seorang ulama besar dari kalangan Syafi'iyah. Kitab ini membahas tentang persoalan-persoalan saum atau persoalan-persoalan puasa, baik itu dari segi hukumnya atau dari segi hukum legal formal atau hukum fikihnya, adab-adabnya, faedah-faedahnya, dan hal-hal yang terkait atau tercakup tentang persoalan masalah puasa. Yang akan kita bacakan adalah kitab Maqasidus Shaum. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar dari kalangan Syafi'i yang tadi sudah saya katakan, yang bernama Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdus Salam. Ya, disebut mendapatkan gelar Sultanul Ulama karena memang banyak ulama yang beristifadah, mengaji, belajar, nyantri dengan beliau, sehingga ulama-ulama yang lahir setelah beliau ini kemudian dari kalangan mazhab Syafi'i menjadi ulama-ulama yang besar, ya, ulama-ulama yang masyhur, yang terkenal. Beliau wafat pada abad ke-6, kurang lebih abad ke-6 Hijriah. Ahli dalam bidang fikih, ahli dalam bidang tafsir, ahli dalam bidang usul fikih, ahli dalam bidang disiplin ilmu yang lainnya, karena beliau ini bisa disebut sebagai seorang mutafannin, ya, ahli dalam berbagai fan ilmu, dan juga banyak melahirkan banyak karya. Dan insya Allah pada bulan suci Ramadan ini kita akan mengambil berkah dari karya beliau dalam kitab Maqasidus Shaum ini, yang insya Allah akan kita baca selama bulan suci Ramadan di tahun ini. Untuk itu mari sama-sama sebelum kita mulai ta'lim kita ini, pembahasan kitab kita ini, kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada muallif kitab Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Semoga Allah berikan kita keberkahan ilmu dari beliau, dan juga kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, semoga Allah berkahi hidupnya, semoga senantiasa Allah berkahi ilmunya, guru-guru kita semua. Orang tua kita hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan juga di bulan suci Ramadan ini semoga Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kemudahan dalam segala hal ibadah,
sehingga kita bisa totalitas dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kullatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya'il mursalin wa ulul syuhada was salihin wa sahabatit tabi'in al ulamil amilin al musannifin al mukhlifin jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syaikhmuddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dariha. Wa ila hadrati khususan ila muallifi hadzal kitab sultanil ulama al-imam Izzuddin bin Abdul Salam qaddasallahu radhiyallahu anhu wa radahu. Wa ila jamil awliya min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila jamil awliya fi jami'i wali walidin wa masyayikhina asatidina wa asatizatina wa ila jami'i tulabina wa talibatina wa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatim syu'lillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumi fid dharain amin rabbi yassir wa'in. Baik para pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, kita akan mulai pembahasan kitab ini diawali dengan muqaddimah kitab. Sebetulnya kitab ini adalah bagian dari kitab Imam Izzuddin bin Abdul Salam yang berjudul Maqasidul Ibadah sebetulnya ya. Nah, kitab itu mencakup tiga hal ya, tiga hal terutama ya, yang paling umum gitu. Yang pertama terkait dengan persoalan sholat, yang kedua terkait dengan persoalan puasa ya, puasa. Terus juga yang terkait dengan persoalan haji kalau tidak salah ya, mungkin nanti bisa di cross check kembali. Nama kitabnya Maqasidul Ibadah, dan yang saya tahu ini bagian dari kitab itu kemudian dicetak dalam bentuk pembahasan tersendiri ya, yaitu kitab Maqasidus Shaum itu. Baik, kita akan mulai bacakan kitabnya dari muqaddimah yang singkat, kemudian kita akan masuk kepada pembahasan yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sebagaimana biasa, kebiasaan para ulama ketika menulis kitab itu selalu diawali dengan membaca bismillah sebagai ibtida hakiki ya. Kalau dalam penjelasan para ulama kenapa bismillah? Karena bismillah itu ibtida hakiki ya. Biasanya habis mengucap bismillah itu mengucap alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah. Karena tulisan-tulisan para ulama itu tidak semata-mata karena menunjukkan bahwa mereka itu alim, bukan. Tapi sebagai rasa syukur atas karunia ilmu, maka ilmu itu dibukukan menjadi sebuah mu'allaf, menjadi sebuah karya, sehingga bisa dibaca, bisa dinikmati oleh banyak orang ya, oleh generasi-generasi setelahnya gitu. Kalau tulisan kan fisik kita mungkin bisa terbatas, tapi kalau tulisan kita jika terus dikaji meskipun kitanya sudah tidak ada, itu masih tetap bermanfaat ya. Itu sudah menjadi bukti bahwa karya-karya ulama dulu sampai saat ini masih banyak dibahas itu ya. Jadi namanya harum karena tulisan-tulisan yang menjadi peninggalannya, apalagi yang ditinggalkan adalah ilmu yang dibukukan menjadi sebuah karya atau menjadi sebuah kitab itu ya. Maka untuk mengambil keberkahan itu biasanya para pengarang kitab itu mengawali tulisannya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, karena ada hadis Nabi yang sangat masyhur mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta gitu. Kalau setiap urusan yang baik, perkara yang dianggap baik oleh agama, jika tidak diawali dengan membaca bismillah itu, maka fahuwa aqta. Aqta itu artinya terputus dari berkah Allah. Jadi hal-hal yang yuhtammu bihi syar'an, dianggap penting dalam syariat, itu sebaiknya jika kita ingin dapat keberkahan dari Allah ya diawali dengan bismillah
ya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga menunjukkan bahwa dalam segala kondisi situasi kita tetap ingat kepada Allah, karena menyebut Bismillah itu sudah menunjukkan bahwa secara verbal kita itu tetap masih ingat kepada Allah, ya, meskipun hati kita kadang lalai juga, bahkan lebih banyak lalainya. Maka Imam Izzuddin bin Abdul Salam mengawali karyanya ini dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk rasa syukur dan juga mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Tidak lupa juga setelah bismillah musannif mengucap selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa sallallahu ala sayyidina, semoga Allah memberikan rahmat kepada junjungan kami yaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan juga kepada keluarga Nabi, kerabat Nabi, wasallim, dan Allah memberikan taslim, memberikan bentuk penghormatan, memberikan bentuk penghargaan yang setinggi-tingginya, tasliman dengan penghargaan penghormatan yang sesungguhnya. Ya kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu makhluk paling dicintai Allah. Tanpa kita berdoa kepada Allah saja Nabi sudah mulia, gitu ya. Jadi jangan pernah kita terbesit dalam hati kita ketika kita bersalawat berarti kita sedang memohon kepada Allah supaya pangkat Nabi ditinggikan. Itu salah. Sebelum kita berdoa kepada Allah atau berselawat kepada Nabi, Rasulullah memang sudah mulia, ya. Jadi ketika Allah perintah kita untuk rajin membaca selawat, karena Allah dan para malaikat pun selawat, niatkan saja kita berselawat kepada Nabi sebagai satu bentuk ketaatan kita kepada Allah, karena itu perintah Allah dalam Al-Quran. Yang kedua adalah kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagaimana bentuk kita memuliakan Rasulullah. Jadi jangan terbesit dalam hati kita, kalau bukan kita selawat Nabi nggak mulia. Itu persepsi yang salah, yang keliru sekali, ya. Itu kita berselawat itu dianjurkan Allah. Kita berselawat itu diapresiasi oleh Rasulullah. Karena dalam satu riwayat Nabi mengatakan orang yang paling baik, yang paling utama nanti di hari akhirat bersama Rasulullah adalah aksaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak membaca selawat, ya. Dengan membaca selawat itu menunjukkan bahwa kita ini cinta kepada Nabi itu tidak hanya cinta yang palsu, gitu, tapi cinta yang betul-betul cinta kepada Rasulullah. Meskipun cinta kepada Nabi tidak hanya dibatasi secara verbal kita selawat, bisa juga kita mengikuti sunnah-sunnah fi'liyahnya, ya, bisa juga kita mengikuti ajaran-ajarannya. Itu juga termasuk bahwa kita ini iktidaan, bahwa kita ini ittiba'an li Rasulillah, mengikuti Nabi besar Muhammad SAW sebagai pintu gerbang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam setiap karangan kitab itu tidak mungkin tidak berselawat, ya. Hampir semua karangan kita, para ulama itu pasti mengucap selawat, adaban bin Nabi, karena adab kepada Nabi Muhammad SAW, dan bentuk rasa syukur karena melalui Nabi lah kita kenal Allah, melalui Nabi lah kita kenal dengan syariat ini, ya. Qala Syekhul Faqih Al-Imamul Alim As-Sayyidul Fadil Muftil Muslimin. Telah berkata seorang syekh, seorang guru, seorang tuan, al-faqih yang faqih, ya. Faqih ini orang yang paham ilmu-ilmu agama, disebut faqih, ya. Ada doa, ada hadis Nabi yang mengatakan, hadis ini masyhur sekali, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah kepadanya, maka yufaqih, Allah akan memberikan dia kepahaman terhadap agama itu. Ada doa juga dari Nabi kepada Sayyidina Ibnu Abdullah bin Abbas. Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqih, berikan pemahaman agama kepada Abdullah bin Abbas, ya. Wa Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Dan berikanlah, ajarkanlah kepada Abdullah bin Abbas itu tentang takwil dalam persoalan agama, ya. Jadi
yang mengatakan bahwa sahabat itu tidak ada yang takwil Quran hadis itu salah paham juga, karena sahabat ada dua cara dalam memahami atau berinteraksi dengan teks, terutama teks Quran hadis. Ada yang memahami secara tekstual, ada yang memahami secara rasional dengan takwil, ya. Buktinya Nabi sudah menyebut kata takwil itu, meskipun nanti istilah takwil ini dipahami berbeda di kalangan ulama. Ada yang disebut takwil itu tafsir, ada yang disebut takwil itu makna majaz atau makna kedua dari makna tekstualnya, ya, atau makna metaforis lah, ya. Itu biasanya banyak dipakai oleh para sastrawan atau para ahli ilmu kalam. Kalau takwil dalam arti tafsir ini banyak dipakai oleh para ahli hadis, ya, atau dari kalangan Hanabilah, dari kalangan Hasyawiyah awal itu, ya. Al-imamul alim, seorang pemimpin, al-alimu yang alim, ya, yang berilmu, ahli ilmu, as-sayyidul fadil, seorang sayyid, seorang tuan, seorang guru, al-fadilu yang utama, yang mulia, muftil muslimin, seorang mufti, orang-orang muslim, muftinya orang-orang muslim. Mufti ini orang yang memberikan fatwa namanya mufti. Kalau yang meminta fatwa namanya mustafti, beda lagi itu, ya. Mufti orang yang mempunyai otoritas untuk berfatwa terhadap persoalan-persoalan hukum, karena memang Imam Izzuddin ini seorang ahli hukum Islam dari mazhab Syafi'i, ya. Beliau seorang mufti. Baqiyatus salaf as-salih, Imam Izzuddin ini adalah generasi salaf paling terakhir, ya. Generasi salaf paling terakhir kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, bahwa Nabi mengatakan khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Maka jika kita runut, yang dimaksud Nabi itu adalah qarni itu masa yang semasa dengan Nabi, ya para sahabat, mereka yang bertemu dengan Nabi, ngaji dengan Nabi secara langsung. Di bawah sahabat ada tabi'in. Tabi'in ini yang mengaji langsung kepada para sahabat, bertanya kepada para sahabat tentang Nabi. Di bawah tabi'in ada tabi'in, ya. Pengikutnya para tabi'in, ngajinya dengan para tabi'in. Itu. Ada juga teori yang mengatakan bahwa yang disebut dengan salaf adalah 3 generasi awal terbaik dalam Islam. Yaitulah tadi sahabat, tabi'in. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang disebut salaf itu yang sampai abad ke-3 Hijriah. Jadi setelah abad ke-4, ke-5 itu udah bukan salaf lagi. Itu kalau dalam fikih itu disebutnya mutaakhirin, ya. Mutaqaddiminnya itu yang zaman-zaman salaf itu mutaqaddimin. Imam Nawawi itu termasuk mutaakhirin, bukan mutaqaddimin, bukan, ya. Tapi mutaakhirin, Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan seterusnya. Itu. Nah, Imam Izzuddin bin Abdus Salam ini termasuk generasi terakhir dalam generasi salaf saleh. Izzuddin Abu Muhammad Abdullah bin Abdus Salam, yaitu Imam Izzuddin Abu Muhammad Abdullah ibn Abdus Salam ibn Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i. Namanya adalah Izzuddin, ya. Kunyahnya Abu Muhammad Abdul Aziz itu bin Abdus Salam ibn Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i, yang bermazhab Asy-Syafi'i, ya, mazhabnya Syafi'i. Itu. Hafizahullahu wa abqah wa radiya anhu wa ardah bimannihi wa karamih. Semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah meridhoinya dengan karunia dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru muqaddimah singkat saja. Kita masuk kepada pembahasan kitab ini, pembahasan awal, Kitabus Shaum wa fihi 'asharatu fusulin. Ya, kitab yang menjelaskan tentang masalah saum, puasa. Wa fihi 'asharatu fusulin, dan dalam kitab ini itu terdapat 10 pasal, ya. Al-faslul awwalu fi wujubihi. Pasal yang pertama menjelaskan tentang kewajiban berpuasa. Ya, fi wujubihi menjelaskan tentang kewajiban berpuasa. Kalau kewajiban berpuasa berarti yang dimaksud puasa Ramadan. Meskipun puasa itu tidak hanya puasa wajib, ada juga puasa sunnah. Tapi kalau redaksinya disebut fi wujubih, di dalam menjelaskan kewajiban berpuasa,
Maka wal muradu bihi saumu syahri Ramadan, yang dimaksud adalah puasa di bulan suci Ramadan. Karena berpuasa adalah asas min usul syariah, pondasi dari beberapa pondasi syariat Allah, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahkan dirangkum menjadi rukun Islam dalam hadis Jibril itu, anta'budallah ka annaka antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ibadah puasa ini dirangkum kewajibannya dalam hadis Jibril itu, ya, berpuasa di bulan suci Ramadan itu salah satu kewajiban kaum muslimin yang mukallaf untuk melaksanakannya selama tanpa uzur syara, ya. Dasar dari wajibnya berpuasa, qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini surat Al-Baqarah, ya, ayat 183. Ini ya masyhur sekali ayatnya, sering dibaca kok, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang menjadi mukhatab, mitra bicara Allah di sini, Allah menyerukan orang-orang beriman, orang yang beriman kepada Allah. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau ditafsir biasanya kita dijelaskan itu, ya, ay furidu alaikum siyamu syahri Ramadan, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan juga atas umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi supaya kalian bertakwa. Artinya sebetulnya syariat puasa sebelumnya sudah ada, cuma berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan itu min khususiyat hazihil ummah, salah satu syariat khusus untuk umat baginda Rasul selama 1 bulan penuh, ya, di bulan suci Ramadan. Sebelumnya udah ada juga yang berpuasa umat-umat Nabi terdahulu, cuma berbeda, ya, karena setiap Nabi itu punya syariatnya masing-masing, meskipun ada juga yang mengadopsi syariat sebelumnya atau hanya meneruskan syariat sebelumnya. Maknahu la'allakum tattaqunan nara bisaumihi. Kata Imam Izzuddin, makna daripada ayat ini adalah la'allakum tattaqunan nar. Diwajibkan berpuasa kepada kalian itu tujuannya adalah supaya kalian tattaqunan nar. Kalian merasa takut dengan neraka Allah. Bisaumihi, dengan sebab kalian berpuasa. Karena sebab kalian berpuasa, ya, maka kalian telah menunjukkan bahwa kalian ini orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah. Tapi kata Imam Izzuddin, tatakun di sini kan disebut fi'il itu, tapi tidak disebutkan maf'ul bihnya gitu. Ya, maf'ul bihnya nggak ada, padahal itu termasuk daripada fi'il muta'addi, ma yata'adda ila maf'ulin bih, fi'il yang butuh kepada maf'ul bih. Tattaqunan naro, takut kepada neraka Allah, karena memang orang yang durhaka kepada Allah, tidak melaksanakan puasa, itu dosa besar. Fa inna saumahu sababun li ghufraniz dzunub, karena puasanya seseorang itu menjadi sebab Allah ampuni segala dosa-dosanya, yang mana dosa-dosa itu al-mujibati linnar, bisa menyembloskan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dosa-dosa yang kita miliki ini, baik itu dosa kecil, dosa besar, itu bisa mencebloskan kita masuk ke neraka Allah. Maka dengan kita berpuasa, berarti kita telah menunjukkan rasa takut kita terhadap nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena neraka itu juga bisa jadi simbol Allah murka. Kemudian dosa-dosa itu juga bisa menjadi simbol bahwa Allah tidak senang dengan kita. Ya, meskipun kadang-kadang saking rahmatnya Allah, Allah masih kasih nikmat kepada orang-orang yang berdosa itu. Buktinya dia tidak berpuasa tapi masih sehat. Berarti masih ada nikmat Allah di situ. Sebagai rahmaniyatullah fil alam. Bentuk rahmannya Allah di muka bumi ini. Yang maksiat dikasih, yang taat apalagi dikasih juga nikmat itu. Cuma kadang-kadang yang imannya tinggi, yang imannya kuat, ujiannya lebih kuat lagi, supaya Allah tahu sejauh mana cintanya kepada Allah. Itu. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa fi sahihaini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat
Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, Nabi bersabda, buniyal islamu ala khamsin, ala an ta'budallah wa takfura bima dunah, wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat riwayat hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Islam ini dibangun atas 5 pondasi dasar yang nanti menjadi rukun Islam itu. Ya. Apa itu? Wa ala an ta'budallah. Dalam redaksi lain itu bukan begini redaksinya, tapi syahadati alla ilaha illallah begitu. Tapi ini ada riwayat lain yang bunyinya seperti ini, ala anta abudallah. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan ala ayyubadallahu, ya. Jadi bukan anta abuda, tapi ayyubada, begitu. Diibadahi, bahwa Allah diibadahi, wa yukfaru bima dunah, dan selain Allah diingkari. Ya, selain Allah diingkari, hanya Allah yang ditaati. Gitu. Intinya sih begitu, ya. Ala anta budallaha wa takfura bima dunah. Yang pertama pondasinya adalah engkau beribadah kepada Allah. Beribadah dalam arti engkau mengabdikan diri taat kepada Allah dan menutup diri terhadap sesuatu yang selain Allah. Kufur itu kan tertutup artinya, ya. Wa takfura bima dunah, dan engkau menutup apa saja yang selain Allah. Artinya menutup taat kepada selain Allah. Hanya kepada Allah, apalagi persoalan ibadah, ya, kepada Allah. Sebetulnya ini penjelasan dari dua kalimat syahadat. Ya, ketika kita bilang asyhadu alla ilaha illallah, itu komitmen kita bahwa kita ini taat dan beribadah hanya kepada Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, itu juga komitmen kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah pintu masuk menuju Allah. Bagaimana mungkin kita tahu cara ibadah, mekanisme ibadah itu bagaimana kalau bukan Rasulullah yang mengajarkan? Ya, meskipun nanti teknisi yang apa namanya, yang lebih spesifik, karena Nabi juga kadang-kadang menjelaskan spesifik, kadang tidak gitu. Nanti bisa dijelaskan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Bukan nggak lengkap, bukan. Tapi tidak dijelaskan secara detail oleh Nabi. Kadang ada Nabi menjelaskan secara detail, kadang tidak gitu. Ya, tergantung siapa yang diajarkan, kan begitu. Kalau yang diajarkannya orang awam, ya Nabi ngajarin detail. Tapi kalau orang-orang yang alim seperti Khulafaur Rasyidin, yang begitu umum-umum saja, karena nalarnya berbeda. Mereka tuh mahdiin, orang yang diberikan petunjuk Allah. Jadi fatwa dan ijtihadnya itu mesti kita ikuti sepeninggal Nabi besar Muhammad SAW. Wa iqamis sholat. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Wa ita'iz zakat, yang ketiga membayar zakat. Itu ya, kepada mustahiknya. Bagi orang-orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah. Wa hijjil baiti. Ya, dan pergi haji ke Baitullah. Qasdu baitillahil haram, pergi haji ke Baitullah bagi orang yang istita'ah. Wa shaumi ramadhana, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Dalam hadis lain Ramadan urutan keempat, tapi ada juga yang Ramadan urutan kelima. Apapun itu, yang jelas puasa itu merupakan pondasi inti dalam ajaran syariat. Jadi orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan berarti telah keluar dari syariat Nabi. Itu yang mengingkari. Puasa Ramadan itu nggak wajib, nah itu udah keluar dari syariat Rasulullah SAW. Ya, tapi kalau persoalan beda syarat rukun dan seterusnya itu hanya ijtihad ulama aja. Tapi kalau kewajiban berpuasa Ramadan itu termasuk ma'ulima minad-din bid-darurah, suatu kewajiban yang kewajibannya mudah dipahami, sehingga orang yang mengingkarinya itu akan bisa disebut atau dicap, diklaim sebagai seorang yang kafir, menutup dari kebenaran bahwa itu adalah kewajiban puasa, itu ya, menutup diri. Nah itu. Jadi dasarnya yang pertama adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua adalah hadis yang masyhur sekali. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim.
bahwa Islam ini dibangun didasari atas 5 dasar yang nanti menjadi arkanul Islam itu, ya, 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, berzakat, pergi haji, dan juga berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, ini semua wajib dilaksanakan, wajib kita laksanakan sebagai pondasi dasar daripada syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, ini semua ini hanya mukadimah saja, ya, hanya mukadimah saja tentang persoalan pembahasan puasa ini, karena memang semua syariat Nabi atau semua kewajiban Allah itu didasari atas dalil-dalilnya yang otentik, baik dari Quran atau dari hadis. Bahkan jika tidak ditemukan oleh keduanya, para ulama dibolehkan ijtihad, tapi tetap merujuk kepada Al-Quran dan hadis, gitu ya, Al-Quran dan hadis. Nah, kalau dasar-dasar hukum dari rukun Islam yang 5 ini pasti ada dalam Al-Quran dan hadis, gitu ya, pasti ada. Maka sebelum membahas persoalan-persoalan yang lain dalam masalah puasa dalam kitab ini, Imam Izzuddin melandasi dulu dengan dalil nas, baik Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah sekali, dengan 2 hal ini aja kita sudah paham, gitu, bahwa puasa di bulan suci Ramadan itu hukumnya fardu ain bagi orang yang mukallaf, yang akil, yang sudah baligh, yang berakal, dia sehat dan dia mampu melaksanakan ibadah puasa, ya, selama dia bukan musafir, dia juga tidak sakit, tidak marad, dan juga dia tidak uzur syara lah pokoknya, maka dia wajib melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, gitu, sebagai bentuk total pengabdian dirinya kepada Allah melalui ibadah saum ini. Ya, itu kan tadi yang ditafsirkan oleh Imam Izzuddin bahwa bi anna saumahu sababun li ghufraniz dzunub, dengan dia berpuasa dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Diampunilah Allah. Kenapa? Karena berarti orang yang tidak berpuasa dosanya tidak akan diampuni Allah, bahkan numpuk-numpuk itu. Nah, dosa-dosa itulah menjadi sebab bisa masuk ke dalam nerakanya Allah. Wal'iyazubillah min zalik, gitu. Jadi orang yang berpuasa adalah orang yang takut terhadap neraka Allah itu. La'allakum tattaqunan nar. Semoga kalian itu dengan ibadah puasa merasa takut kepada nar. Nar ini bisa dalam arti neraka betulan, gitu ya. Nar bisa dalam arti murkanya Allah, gitu, karena Allah nyuruh kok kagak mau dijalanin, gitu, padahal nikmat dikasih, kemudian sehat dikasih, rezeki dikasih. Kadang kita nggak minta aja datang rezeki, gitu kan, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, hambanya itu. Ini para jamaah dan juga pendengar sekalian, mungkin pada pertemuan awal ini kita akan hanya membahas mukadimah saja dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas pasal yang kedua, Al-Faslu Tsani fi Fadhailihi. Kita akan bahas tentang keutamaan saum, ya, bahwa syariat ini diturunkan Allah kepada manusia, pasti ada keutamaannya, pasti ada maslahat yang itu akan kembali kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti itu. Jadi kalau kita nggak puasa, bukan Allahnya yang rugi, tapi kitanya yang rugi. Ketika kita tidak sholat, bukan Allahnya kemudian turun kualitas Tuhannya, bukan. Kitanya yang nanti merugi di hadapan Allah. Karena Allah akan murka, Allah akan marah, dan Allah akan berikan perhitungan di akhirat nanti. Ya, karena apa saja sudah diberikan Allah tanpa kita minta, gitu. Ya, inilah yang sebetulnya jika kita cermati dengan baik, bahwa setiap syariat Allah itu maslahatnya akan kembali kepada kita semua. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam salah satu karyanya, I'lam atau A'lamul Muwaqqi'in, ya, supaya kita juga sedikit bisa merenung lah. Allah memerintah tuh nggak hanya merintah, pasti ada maslahat yang kembali kepada kita semua, gitu ya. Meskipun dalam bab tauhid tidak ada Allah tuh nggak punya motivasi nyuruh kita, enggak. Murni irodahnya, gitu ya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu saja para pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada. Insya Allah akan kita sambung lagi pada kesempatan selanjutnya. Semoga diberikan sehat, panjang umur. Bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang penuh berkah buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.